Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu kembali kita, semoga sehat selalu. Amin. Dia pejuang tangguh, dia pembicara ulung, dia bahkan lawan berat buat Belanda. Tapi siapa sangka dibalik keseriusannya, Rasuna Said punya sisi yang nggak kamu duga. Yes, kamu lagi nonton History Maker, tempat di mana masa lalu terasa keren. Karena hey, masa lalu nggak akan terasa keren tanpa kamu. Bersiaplah buat kisah yang bukan cuma bikin kita ingat sejarah, tapi juga ketawa dan terkesima. Ini dia, kisah hidup Rangkayo Rasuna Said, pahlawan, pendobrak kolonial, dan wanita yang nggak takut ngomong meski Belanda udah siapin penjara. Jangan lupa, subscribe dulu, biar nggak ketinggalan kisah keren lainnya. Let's dive in guys. Kalian tahu nggak sih, ada satu lagi pahlawan bangsa yang bikin kita harus angkat topi. Nama yang selalu tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tapi sayangnya sering terlupakan. Yup, Rasuna Said. Kalau lo sering lewat jalan besar di Jakarta yang dinamain Jalan Rasuna Said, mungkin nggak banyak dari kita yang tahu betapa hebatnya perjuangan beliau. Tapi siap-siap, karena kisah Rasuna Said bukan sekadar cerita biasa. Ini kisah penuh drama, ketegangan, tapi juga banyak momen yang bikin lo mikir, gila, ini cewek keren banget. Simak sampai habis brosis, karena lo bakal kagum sama perjuangan beliau. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910, berarti tepat hari ini guys, di Desa Panyinggahan, Maninjau, Sumatera Barat. Dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, Rasuna Said udah ditempa untuk jadi wanita tangguh sejak kecil. Ayahnya, Muhammad Said, bukan cuma seorang saudagar kaya, tapi juga seorang aktivis pergerakan yang ikut terlibat di Taman Siswa, sekolah yang terkenal dengan semangat nasionalismenya. Bisa dibilang, darah perjuangan mengalir di nadinya sejak lahir. Tapi, di balik itu semua, Rasuna tumbuh jadi perempuan yang bukan cuma taat agama, tapi juga punya kecerdasan dan semangat juang yang nggak main-main. Rasuna Said nggak dibesarkan di rumah ayahnya, melainkan di rumah pamannya. Saat itu ayahnya sibuk dengan aktivitasnya, dan karena itulah dia ditempatkan di sekolah agama. Bukan sekolah sekuler seperti kebanyakan anak-anak bangsawan lainnya, tapi pesantren. Rasuna adalah salah satu dari sedikit perempuan yang saat itu mendapat kesempatan belajar di pesantren, sebuah langkah yang sangat luar biasa untuk perempuan di zamannya. Bakat intelektual Rasuna terlihat jelas ketika dia melanjutkan pendidikan ke Dinia School di Padang Panjang, sekolah yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Di sana, dia belajar dari tokoh-tokoh reformis Islam seperti Rahmah El-Yunusiyah, yang kemudian menjadi inspirasi bagi perjuangannya untuk hak-hak perempuan. Saat itulah Rasuna mulai sadar bahwa pendidikan saja nggak cukup. Perjuangan hak perempuan harus didukung oleh langkah politik nyata. Yo gengs, sebelum kita seru-seruan nyimak kisah epik dari Rangkayo Rasuna Said, wanita yang bahkan bikin Belanda keringetan, pastiin dulu jempol kamu udah nyentuh tombol like. Biar nggak cuma jempolnya Rasuna yang kerja keras, hehe. Dan hey, kalau kamu nggak mau ketinggalan aksi-aksi keren lainnya, langsung tekan tombol subscribe. Santai aja brosis, subscribe ini nggak bikin saldo ATM kamu tiba-tiba minus, apalagi sampai jual motor. Seriusan, nggak ada drama cicilan rumah di sini. Jadi, yuk pencet sekarang. Sekali klik, kamu udah bantu seorang pejuang konten yang lagi berusaha nyambungin wifi buat cerita sejarah makin seru. Jangan sampai gue nyanyi dulu baru kamu subscribe, ya. History Maker, karena masa lalu nggak akan terasa keren tanpa kamu. Oke lanjut guys. Zaman 1930-an di Minangkabau, isu poligami menjadi salah satu topik panas yang jadi bahan diskusi di mana-mana. Rasuna Said nggak tinggal diam. Dia menganggap poligami yang saat itu marak dilakukan dengan cara yang kurang bertanggung jawab sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan. Bukannya menolak hukum Islam tentang poligami, tapi Rasuna
dengan lantang mengkritik cara praktik poligami yang justru merugikan perempuan. Ini adalah salah satu titik balik dalam hidupnya. Rasuna memutuskan bahwa pendidikan politik adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari penindasan. Dia berhenti mengajar di Diniyah Putri dan beralih ke pergerakan politik. Disinilah perjalanan Rasuna Said sebagai seorang aktivis politik benar-benar dimulai. Setelah memutuskan terjun ke dunia politik, Rasuna Said langsung nyemplung ke Sarekat Rakyat (SR) sebagai sekretaris cabang, sebelum akhirnya bergabung dengan Sumatera Tawalib. Nggak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1930, Rasuna ikut mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), sebuah organisasi yang berbasis pada nilai-nilai nasionalisme Islam. Rasuna juga nggak takut untuk berbicara lantang menentang pemerintah kolonial Belanda. Pada 23 Oktober 1932, di sebuah rapat umum perempuan di Padang Panjang, Rasuna Said memberikan pidato yang bikin bulu kuduk merinding. Dia menyatakan bahwa imperialisme adalah musuh rakyat dan Islam, dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan perjuangan keras. Dan boom, nggak lama setelah itu Rasuna ditangkap karena hukum kolonial Belanda yang dikenal sebagai Speekdelik, hukum yang mengkriminalisasi siapapun yang berbicara menentang pemerintah Belanda. Bayangin, Rasuna Said menjadi wanita Indonesia pertama yang dipenjara gara-gara pidato politiknya. 15 bulan penjara di Semarang nggak bikin nyali Rasuna ciut. Sebaliknya, persidangannya malah dia gunakan sebagai panggung untuk menyerukan kemerdekaan Indonesia. Dia jadi simbol perlawanan yang makin disegani. Nggak puas dengan hanya berpidato dan berorganisasi, Rasuna Said juga menggerakkan perlawanan lewat tulisan. Pada tahun 1935, Rasuna memimpin sebuah majalah radikal bernama Raya, yang isinya benar-benar tajam dan mengkritik keras kolonialisme Belanda. Tulisan-tulisannya yang berani bikin pemerintah kolonial was-was, dan ruang gerak Rasuna mulai dipersempit oleh polisi rahasia Belanda. Karena tekanan yang terus meningkat, Rasuna memutuskan pindah ke Medan. Di sana, dia mendirikan sebuah perguruan putri dan menerbitkan koran mingguan Menara Poeteri. Lewat koran ini, Rasuna memperjuangkan hak-hak perempuan dengan berani. Walaupun target utama koran ini adalah perempuan, isinya nggak cuma soal kehidupan perempuan sehari-hari. Isu-isu besar seperti kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan juga masuk dalam tulisan-tulisannya. Sayangnya, koran Menara Poeteri nggak bertahan lama karena masalah pendanaan. Tapi, semangat perjuangan Rasuna nggak pernah padam. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Rasuna Said juga nggak mau ketinggalan berjuang. Dia membantu mendirikan bagian perempuan dalam pasukan sukarelawan Gyugun, sebuah pasukan militer bentukan Jepang. Meskipun awalnya Jepang memanfaatkan gerakan nasionalis ini untuk kepentingan mereka, Rasuna tetap fokus pada perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Rasuna Said nggak langsung istirahat. Dia masih terus aktif di dunia politik. Dia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Bahkan sempat jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu hal yang bikin Rasuna Said beda dari pejuang lain adalah fokusnya pada hak-hak perempuan. Rasuna meyakini bahwa perempuan juga punya peran besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Dia nggak pernah lelah mengadvokasi perempuan untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik. Di organisasi PERMI, perempuan diberi peran kepemimpinan yang sama pentingnya dengan laki-laki, sesuatu yang sangat progresif pada masa itu. Meskipun begitu, Rasuna tetap memegang teguh keyakinan Islamnya. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan membela hukum perkawinan Islam, termasuk poligami, dengan catatan bahwa masalah yang muncul bukan dari hukumnya, tapi dari praktik yang salah di masyarakat. Rasuna percaya bahwa kunci untuk memperbaiki masalah ini adalah pendidikan yang lebih baik untuk perempuan. Nggak banyak yang tahu bahwa Rasuna Said pernah menikah 2 kali.
Pernikahan pertamanya dengan Duski Samad berakhir dengan perceraian. Pernikahan keduanya dengan Baryun Adayesal juga dilalui dengan penuh pengorbanan. Buat Rasuna, perjuangan kemerdekaan selalu jadi prioritas utama. Bahkan, dia pernah mengatakan bahwa kemerdekaan lebih penting daripada urusan rumah tangga. Pada 2 November 1965, Rasuna Said meninggal dunia karena kanker darah. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, meninggalkan seorang putri dan 6 cucu. Meski telah tiada, perjuangan dan semangatnya tetap hidup dalam ingatan bangsa ini. Rasuna Said bukan cuma sekadar nama jalan besar di Jakarta. Dia adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan perjuangan yang nggak pernah kenal lelah. Dari memimpin organisasi politik, menjadi jurnalis yang kritis, hingga memperjuangkan hak-hak perempuan, Rasuna menunjukkan bahwa perempuan punya peran besar dalam membangun bangsa ini. Jadi brosis, setiap kali lo lewat jalan Rasuna Said, inget deh sama kisah luar biasa dari perempuan hebat ini. Perjuangan Rasuna adalah contoh bahwa kemerdekaan dan keadilan nggak bisa dicapai tanpa keberanian dan tekad yang kuat. Dan itulah warisan terbesar dari Haji Rangkayo Rasuna Said, seorang pejuang yang layak kita kenang selamanya. Terima kasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan setia ngikutin cerita-cerita epik kayak kisah Rasuna Said tadi. Gue doain semoga kamu panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya ngalir terus kayak air sungai Batanghari. Hehe. Makin sukses sampai bingung sendiri mau ngapain sama semua kekayaanmu. Ingat gengs, dengan kamu support channel History Maker, kamu gak cuma bantu gue, tapi juga bikin sejarah makin hidup dan seru buat kita semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang Rasuna Said dan tokoh inspiratif lainnya yang harus kita bahas. Stay tune, ya, konten-konten keren lainnya udah antri buat kamu. See you on the next video, gengs. Karena masa lalu nggak akan terasa keren tanpa kamu.